A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dirinya. Dari dirinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya. Kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, mudah-mudahan semua selalu sehat. Masih bersama saya dengan Muhammad Hamzah, dakwah Islam Herwin Hamzah. Di kesempatan ini mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu dalam rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadan ini mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita, dikuatkan, disehatkan fisik kita, iman kita ditambahkan untuk menjalani puasa ini, saum ini dengan sebaik-baiknya. Karena betapa banyak orang yang ada di dalam kubur, dia menginginkan supaya bisa dikembalikan ke dunia untuk beribadah walaupun hanya sesaat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan adanya talabul ilmi ini ya, saling belajar. Saya juga, terutama saya ini yang sering belajar melancarkan, belajar terbiasa ya, di kamera, sehingga nanti tidak canggung lagi ketika benar-benar ada kamera sesungguhnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, di kesempatan video ini saya akan membahas masih bab 1 tentang tauhid, yaitu tentang keimanan ya. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang tauhid, bahwa tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya zat, Rabb, Tuhan kita yang esa, yang tunggal, yang tidak ada sekutu baginya dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Sudah kita bahas. Dan juga kemarin kita bahas juga tentang macam-macam tauhid, yaitu tauhid yang diserukan oleh para rasul ya, yang pertama, dan termaktub di dalam kitab suci ya, kitab-kitab suci yang dapat dibedakan menjadi 2 macam. Nah, yang A-nya tauhid dalam tataran pengetahuan, makrifat dan penetapan atau isbat ya. Nah, seperti kemarin sudah disebutkan, yaitu tentang tauhid rububiyah wal asma wal sifat. Ya, ini hanya mengesahkan Allah dalam hal nama, ya, sifat dan tindakannya. Itu kemarin ya. Nah, kalau di saat ini adalah yang B-nya tentang tauhid dalam tataran tujuan. Jadi tauhid itu tentunya kita harus punya tujuan ya. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ada tujuan. Nah, tataran tauhid ini ya harus ada dengan tujuan dan permintaan tolak. Nah, ini disebut dengan tauhid uluhiyah wal ibadah. Ya, ini menjadikan Allah ya sebagai satu-satunya ya tujuan kita dalam beribadah. Jadi nggak ada tuh tujuan ibadah kita mengharapkan atasan, dipuji atasan, mertua, suami, istri, tidak. Tapi hanya Allah lah kita, tujuan kita, ikhlas kita, luruskan niat kita hanya mengharap ridha Allah dan berharap Allah ridha dengan kita. Kita menyenangkan Allah ya. Menyenangkan Allah itu membuat Allah ridha dengan kita beribadah seperti itu. Dan tentunya dalam tujuan ibadah ini ya tentunya dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam segala bentuknya. Jadi menjadikan Allah sebagai satu-satu tujuan ibadah dalam segala bentuknya. Ya, seperti berdoa. Ya, ketika kita berdoa, berdoanya kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan meminta kepada yang lain. Kalaupun kita meminta kepada makhluk, itu kita mintanya sebagai ikhtiar. Misalnya minta tolong dong gitu ya. Bukan mengharapkan 100% dari, tidak, hanya apa ikhtiar. Enggak, oh ya sudah ya. Misalnya kita lagi nggak ada uang, minta tolong dong pinjam misalnya gitu ya. Nah, kalau dikasih berarti Allah dia meyakini bahwa Allah yang ngasih perantara melalui orang itu. Tapi kalau nggak ngasih ya sudah, dia harus sabar karena berarti Allah belum ngasih ya. Pinjaman itu melalui seorang hamba, seorang makhluk ya. Kemudian sholat ya, sholat juga gitu. Dalam sholat kita hanya mengharap ridha Allah ya, nggak boleh kita sholat mengharapkan
sesuatu selain dari Allah. Jangan kita sholatnya supaya kita dibilang rajin di kantor, supaya kita dibilang ini mahasiswa teladan. Bukan, karena Allah sholat itu, bukan karena yang lain. Kemudian adanya rasa khauf, rasa takut, ya, takut kepada Allah, ya, takut akan siksa Allah, takut akan, itu ditumbuhkan rasa-rasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia memang punya rasa takut kepada siapapun, ya, tapi sebaik-baiknya rasa takut yang harus kita tanamkan adalah rasa takut kita hanya kepada Allah. Takut kalau kita nggak sholat, takut kalau kita itu durhaka sama Allah, takut kalau hidup kita ini senantiasa setiap hari kita bawanya maksiat aja, terus ada rasa takut, ya Allah, ada keinginan tobat, ada ingin dekat sama Allah, ada ingin, ya, hidup kita ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Takut kalau kita menipu orang, takut kalau kita dikorupsi maling, ya, menyengsarakan rakyat Indonesia, takut kalau kita mati, ya, kita habis maling, ngerampok, ya. Nah, bagaimana? Takut kalau kita ini bagaimana, ya Allah, saya ini berzina setiap hari, ya Allah. Bahkan ini menjadi pekerjaan saya. Ada rasa takut gimana kalau saya mati dalam keadaan seperti ini, astagfirullah, taubat, ya. Nah, rasa takut itu harus ditumbuhkan kepada diri kita. Kemudian ada rasa raja, harapan. Jadi kita harus berharap pada Allah. Kalau kita mau ujian, ya Allah, mudah-mudahan ujian saya, ya Allah, berharap Allah bisa lulus. Tapi kita ikhtiarnya kita jalankan, harapannya kepada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita nggak mau merubah. Harus ada, ya, ikhtiarnya. Baru setelah itu kita doa. Qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Mintalah engkau kepadaku, doalah kau kepadaku, memohonlah engkau kepadaku, kata Allah, pasti akan kukabulkan. Nah, ikhtiarnya disempurnakan, baru setelah itu ada harapan, roja, ya, kepada Allah supaya kita dikabulkan kalau dalam hal kuliah, mencari rezeki dan sebagainya. Nah, jadi meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk disembah oleh makhluknya, maka tidaklah dibenarkan mereka untuk mengarahkan segala bentuk perbuatan yang termasuk di dalam kategori ibadah. Misalnya berdoanya di kuburan, di pohon, itu nggak boleh, ya, batil, itu tidak baik, ya, auzubillah. Kemudian isti'anah, yaitu minta pertolongan. Misalnya orang meninggal, ya ya Tuan Guru, udah meninggal nih, tolong saya lagi susah, bisa, nggak boleh minta tolongnya kepada Allah. Dia juga walaupun ulama, ya, di dalam nggak bisa apa-apa. Justru mereka orang-orang yang dalam kubur itu mengharapkan doa, pertolongan dari kita dengan bentuk doa, ya. Kemudian tawakal kepada Allah, berserah diri, ya. Nah, berserah diri, pasrah kepada Allah. Yakin kita udah ikhtiar sungguh-sungguh, usaha udah sungguh-sungguh, tapi belum ada juga, ya, terus saja kita bertawakal kepada Allah, berserah diri, ya. Percaya dah kalau kita yakin sama Allah, nanti Allah akan memberikan apa yang kita yakini. Inni abdi bizoni, sesungguhnya aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Kemudian ada rasa khauf, rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah, takut kalau nggak sholat, takut kalau nggak pernah baca Quran gimana nanti di alam kubur gelap, takut kalau kita berbuat dosa terus, takut kalau udah hakam orang tua, takut kalau kita ini pelit sama saudara muslim kita, kaum muslimin, takut kalau kita ini nggak menjaga aurat kita. Pokoknya ada rasa takut, tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu takut yang bagus, ya. Kemudian roja, berharap, ya. Kemudian dalam hal ibadah itu seperti menyembelih hewan, ya, motong ayam, motong kambing, ya, apapun itu kita harus karena Allah, baca bismillah, ya. Jangan karena si fulan, nggak boleh itu, syirik itu, ya, karena ini dan itu nggak boleh, tapi bismillahirrahmanirrahim. Ya, bernazar juga gitu. Misal kita, saya nih pengen kalau saya sukses, saya ingin begini, kan Allah menazarnya, ya. Ya Allah, saya bernazar, ya Allah, kepada Allah, ya, semuanya kepada Allah, ya. Kalau kita lakukan selain kepada Allah, ya, maka kita termasuk golongan orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah, ya. Sebagaimana firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang hal itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang yang kafir itu tiada beruntung. Quran surat Al-Mu'min 17. Nah, jadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, berdoa, minta tolong, takut, khauf, roja, bernazar gitu kepada Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir, ya.
Nauzubillah, dan dia nggak beruntung. Ngeri. Nah, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah SWT, tauhid uluhiyah wal ubudiyah banyak diingkari oleh makhluk. Oleh karenanya Allah mengurus para rasul kepada umat manusia dan menurunkan kitab-kitab suci agar Allah menyuruh manusia hanya menyembah Allah semata dan tidak menyembah selain Dia. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah, ya. Masya Allah. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun selain kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Al-Anbiya ayat 25. Itu lagi nih. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, ya. Jadi kita tuh hanya menyembah Allah, jauhi ya taghut. Taghut itu sembahan-sembahan selain Allah, itu namanya taghut. Menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, sapi, terus taghut, ya. Ya, sembahan-sembahan yang tidak benar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya Allah lah yang bisa memberikan kita manfaat dan mudarat. Nah, mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat bagi saya dan bagi semua. Waktunya sudah lumayan lama, sudah 11. Khawatir nih yang nontonnya ini udah pengen cepet-cepet aja ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya. Kita doa dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah yang Maha Agung, ya Allah yang Maha Perkasa, ya Allah yang Maha Mendengar, ya Allah yang Maha Bijaksana, ya Allah yang Maha Baik, ya Allah yang Maha memperhatikan kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa orang-orang yang menonton ini ya Allah. Berkahi hidupnya ya Allah, tambah ilmunya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami satukan hati kami ya Allah dengan orang-orang yang nonton ini ya Allah, dalam keimanan dan ketaatan. Gabungkan kami ya Allah, satukan hati-hati kami dalam ketaatan kepada Allah, satukan kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, balas kebaikan orang yang berbuat kebaikan. Ya Allah, balas orang-orang yang suka menolong ya Allah. Berkahi hidupnya, berkahi keluarganya ya Allah. Jadikan anak keturunannya anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba dan dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan, dosa yang kami lakukan sering ya Allah berulang-ulang, dosa yang kami lakukan dari pagi, siang, sore, dan malam. Hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa kami ya Allah. Astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Sekiranya tidak Engkau berikan ampunan kami ya Allah, niscaya kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah, faghfirli ya Allah, ampuni kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saudaraku sekalian. Bagi Anda yang baru nonton di video ini, mudah-mudahan Anda berkenan untuk mensupport dengan subscribe, like, lalu kasih komentar and share. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Saya doakan insya Allah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya ini bukan ustadz, ini masih belajar ya. Jadi saya ini orang yang banyak dosanya, tapi ingin belajar, ingin mengurangi dosa saya. Ingin mudah-mudahan Allah dosanya dikurangi dan diampuni, sehingga saya wafat dalam keadaan telah diampuni dosanya oleh Allah. Doain saya ya ibu-ibu bapak sekalian. Dan saya doakan juga mudah-mudahan yang nonton video ini Allah ampuni dosanya, Allah jadikan dia ahli surga semua insya Allah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.